Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ani Solihatun SAG MPD selaku Koordinator Divisi Pengawasan sekaligus Koordinator Wilayah Jateng Selatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen beserta rekan-rekan peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP dari 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini Sabtu 6 Juni 2020 kita dapat berkumpul dalam acara diskusi daring tanpa halangan suatu apapun. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, karena ini kemarin di grup banyak peserta yang sudah penasaran dengan siapa pimpinan Bawaslu begitu. Jadi untuk yang pertama kami perkenankan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama mungkin Bapak. Oh ini. Yang pertama ada Ibu Ani Solihatun SAG MPD. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selaku Divisi Pengawasan sekaligus Koordinator Wilayah Jateng Selatan. Ibu Ani, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak pembawa acara, Pak Ketua, sehat ya, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya, beliau Bapak Arief Supriyanto SOS selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen. Kemudian selanjutnya ada Bapak Badrizaman SPDI selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen, beliau membidangi divisi pengawasan. Kemudian selanjutnya ada Ibu Maisaroh SAG MAG selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen yang membidangi divisi penyelesaian sengketa. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Nasihuddin SHI MSI, beliau selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen yang membidangi divisi hukum, humas, dan data informasi. Kemudian ada satu lagi yang bergabung lewat online, beliau Ibu Maria Erni. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Bu Kordif, Bu Korwil. Selamat siang, Pak Ketua. Selamat siang, Mbak Maria. Iya, Kordif, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Maria, beliau adalah yang membidangi di divisi SDM dan organisasi. Kemudian saya sendiri Eka Rohmawati, saya selaku moderator. Untuk selanjutnya perlu diketahui bersama bahwa batas maksimal pembelajaran tahap audio visual telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Dari 89 peserta, sebanyak 35 peserta yang telah melampaui nilai minimal yaitu 245, kemudian sebanyak 18 peserta yang memperoleh nilai 22 sampai dengan 240, 244, dan peserta 18 inilah yang mendapatkan kesempatan perpanjangan waktu pembelajaran audiovisual sampai dengan tanggal 15 Juni 2020. Kesempatan ini agar digunakan kepada peserta untuk mencapai nilai minimal yaitu 245. Selebihnya sebanyak 36 peserta gugur pada tahap audiovisual karena hingga tanggal 31 Mei 2020 hanya login tetapi tidak mengikuti pembelajaran sehingga bernilai 0 dan tidak login. Namun kami tetap mengucapkan terima kasih atas partisipasinya.
Kemudian untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama tayangan video arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Beliau Bapak Fajar Saka, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, khususnya sahabat-sahabat rekan-rekan peserta sekolah kader pengawasan pemilu melalui media daring bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, karena sampai dengan hari ini masih bertahan, masih bersama Bawaslu untuk mempelajari mengenai pengawasan pemilu. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang terbukti telah mampu bertahan dari sekian banyak materi yang harus didalami, dipelajari. Kurang lebih ada 50 audiovisual yang harus dilihat dan dipelajari oleh rekan-rekan semua, dan itu tentu tidak ringan ya, karena membutuhkan kemauan, membutuhkan kesadaran, membutuhkan juga konsentrasi untuk melihat, mempelajari, dan kemudian mencoba untuk memahami. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati, tentu selain ucapan selamat juga ucapan terima kasih. Tidak semua orang kemudian bersedia dan mau untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan sahabat-sahabat semua membuktikan menjadi bagian kecil ya, dari bagian dari warga kita yang bersedia untuk menjadi volunteer atau untuk menjadi kader-kader pengawasan. Harapan kami ke depan tentu nanti sahabat-sahabat semua adalah calon-calon penggerak, adalah calon-calon dari kader yang akan mempertahankan, merawat, mengembangkan demokrasi di negara yang kita cintai. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan berikutnya setelah kita mempelajari audiovisual adalah berdiskusi bersama, masih melalui media daring. Karena situasi hari ini tidak memungkinkan kita untuk bercakap-cakap secara langsung, untuk bertemu secara fisik, tapi saya yakin bahwa meskipun perjumpaan ini terbatas melalui media daring, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali kemarin. Dalam kegiatan diskusi nanti kita berharap apa saja yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian itu dapat dikembangkan, dapat didalami lebih lanjut dalam kegiatan diskusi. Silakan ditanyakan poin-poin yang mungkin kemarin kurang jelas, atau bisa jadi rekan-rekan menemukan hal-hal yang baru yang itu perlu didiskusikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan nanti itu dikembangkan dalam proses diskusi. Sekali lagi, selamat atas daya tahan rekan-rekan sekalian, selamat atas kemampuan untuk tetap berjuang bersama, dan ucapan terima kasih karena tetap menjadi bagian dari kader pengawas pemilihan ini. Matur nuwun, selamat berdiskusi, selamat berdebat jika diperlukan. Semoga ke depan demokrasi di negara kita akan semakin baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah video arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada peserta SKPP Daring 2020. Harapan ke depan dari Bapak Fajar sendiri bahwa peserta SKPP Daring ini adalah calon-calon penggerak, calon-calon kader yang akan mempertahankan, merawat, dan mengembangkan demokrasi di negara tercinta. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan pengantar dari anggota Provinsi Jawa Tengah, beliau yang terhormat Ibu Ani Solihatun SAG MPD, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi Mbak Moderator ya, pemandu atau host acara kita pada siang kali ini.
Yang saya banggakan rekan-rekan para pimpinan Bawaslu Kabupaten Kebumen berturut-turut hadir dan kita saksikan bersama-sama, ada Mas Ketua, Mas Arif, terus kemudian Mas Badrus, Koordif Pengawasan, Koordif Hukum Mas Nasi, kemudian Koordif Penyelesaian Sengketa Mbak Mei. Kita karena ini sedang membersamai anak-anak muda, jadi kita panggilannya memuda semua saja ya. Saya panggil Mas dan Mbak saja. Dan yang Pak ketinggalan Mbak Maria ya, di SDM yang mungkin juga sedang mengikuti dari kediaman gitu. Pak Korsek ada? Nggak ada ya, nggak ada bergabung ya. Ya. Semuanya sehat ya, Mas Arif dan pimpinan semuanya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. syukur, alhamdulillah. Jadi setiap pengantar sesi apapun itu sekarang pertanyaannya harus dipastikan kesehatannya dulu. Baru kalau sehat, aman, nah kita akan lanjut begitu ya. Kemudian yang berikutnya yang saya cintai, yang saya kagumi, yang saya banggakan, adik-adik, sahabat-sahabat, para siswa, kepala kader, pengawas partisipatif Bawaslu Republik Indonesia untuk Kabupaten Kebumen yang sudah standby, setia, sudah ready ya, mengikuti sesi kedua dari 5 sesi pembelajaran selama sahabat-sahabat ini akan menjadi siswa SKPP. Kemudian saya juga lihat ada staf ya, staf dan anggota dari sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang juga ikut memantau, memfasilitasi proses jalannya diskusi kita kali ini. Ya, mungkin yang pertama kenapa saya sebut sahabat-sahabat adik-adik semua siswa SKPP ini sebagai bagian yang saya banggakan, saya kagumi karena masih memilih bertahan di sesi diskusi daring ya, yakni tahap web discussion. Ini membutuhkan itikat semangat dan tekad yang luar biasa. Jadi butuh komitmen ya saya kira ini setelah baru saja melampaui tahapan pembelajaran melalui audio visual yang mungkin juga tidak kalah berat begitu ya, meskipun Bawaslu RI melalui Pak Koordif Pengawasan di RI sendiri saat pembukaan sudah mewanti-wanti, mari kita bersekolah, mari kita mengikuti sesi demi sesi SKPP ini dengan riang, gembira dan bahagia. Tetapi saya nggak tahu apa yang sudah dialami oleh para sahabat-sahabat adik-adik kita ini, apa pertimbangannya, apa motivasinya, mengapa memilih bertahan sebagai siswa SKPP ini, dan saya juga tidak tahu dan tidak akan menjamin ke depan ini akan jadi apa begitu. Tetapi satu yang saya tahu bahwa adik-adik sekalian, sahabat-sahabat SKPP adalah orang-orang yang beruntung karena telah terpilih dari sekian orang yang mendaftar sebagai siswa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu. Dan saya kira pesan-pesan Mbak Moderator tadi agar supaya kita intent, kita konsen di materi ini memang tidak berkelebihan karena materi ini penting dan berharga, terutama sesi web discussion ini harus dioptimalkan, tidak akan dijumpai di perguruan tinggi manapun, di sekolah menengah atas manapun, ya hanya ada di sekolahnya Bawaslu. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang saat kemarin sudah melakukan pembelajaran audiovisual, jika masih ada hal-hal yang masih mengganggu, belum terang benderang, kurang jelas dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah
menghadirkan, sudah memilihkan 5 pakar pengawasan pemilu terbaik di Kabupaten Kebumen. Semuanya nanti akan menjawab keseluruhan rasa kuriositas para siswa SKPP sekalian, keingintahuan terkait dengan seluk-beluk pemiluan dan pengawasan. Memang ada kekhawatiran, bayangan saya ini jamnya agak kritis, jam 1 siang dimulai, ini kita sudah makan siang, perut kenyang, harusnya saatnya tidur siang ya. Nah, tapi kalau saat adik-adik ini sedang mau mengantuk, saksikanlah para ibu bapak pimpinan Bawaslu Kebumen itu yang dengan semangat memandu dan nanti akan membersamai adik-adik sahabat-sahabat sekalian sampai dengan selesai begitu. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah hanya memberikan tambahan support, motivasi, inspirasi untuk menjaga semangat adik-adik. Namanya semangat orang mengikuti kegiatan itu kan fluktuatif ya, naik turun, kadang bersemangat sekali. Mungkin pada saat sesi audio visual itu bisa milih-milih narasumber yang favorit, yang penyampaiannya enak, yang videonya keren dan seterusnya. Tetapi mungkin di sisi lain juga ada titik kejenuhan dan seterusnya. Jika itu mulai melanda, pikirkanlah ya, selain satu soal narasumber nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua adalah bahwa adik-adik sekalian ini adalah kader masyarakat yang paling cerdas. Pemuda adalah perwakilan kader masyarakat yang paling cerdas. Harus diketahui dan harus disadari bahwa pilkada, ya, utama ini Kebumen yang kebetulan ini bagian dari 21 kabupaten kota yang pilkada itu, ini adalah sarana, bukan tujuan akhir. Jadi meskipun nanti pilkadanya selesai, itu masih ada tujuan yang harus dicapai, yakni terkait dengan kesejahteraan warga masyarakat. Nah, peran Bawaslu di dalam penyelenggaraan pilkada ini adalah untuk memastikan bahwa bagaimana agar supaya pilkada yang merupakan media, merupakan sarana, bukan merupakan tujuan akhir ini, bisa berjalan dengan baik, baik itu secara prosedur maupun secara kualitas. Kualitas inilah yang ingin dijaga oleh Bawaslu. Makin berkualitas suatu pilkada, maka makin dekat tujuan kesejahteraan masyarakat ini akan terwujud. Nah, pemuda sebagai generasi negara kita ya, generasi iya, ini karena resikonya dari rumah, jadi harus ada efek si kecil. Sana, dengan kakak. Kakak. Ya, ini harus dimaklumi ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ya, jadi mungkin saya lanjutkan. Agar supaya pilkada ini tidak hanya sekedar jalan prosesnya saja, lancar jalannya, tapi kualitasnya juga baik. Semua komponen masyarakat itu juga harus ikut mengawal. Bawaslu nggak bisa sendirian. Maka peran adik-adik melalui SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini, nanti yang kira-kira akan menggerakkan komunitas masing-masing untuk memastikan agar kualitas pilkada di tempatnya masing-masing ini bisa berjalan dengan baik. Nanti macam-macam ilmu yang kemarin sudah didapat di dalam setidak-tidaknya di hadapan kita, ya mungkin sudah dengar-dengar bahwa tahapan pilkada yang sempat ditunda itu kemarin ini akan segera dilanjutkan terhitung bulan Juni gitu ya. Tahapan yang terdekat itu ada pemutahiran daftar pemilih, seluk-beluk DPT ya. Nanti silahkan ditanyakan yang di hadapan kita ini ahlinya semua. Nanti kemudian ada pencalonan, ya pencalonan siapa yang boleh mencalonkan diri, siapa yang boleh dan tidak boleh terlibat dalam proses ini.
ada kampanye, kemudian pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang masih membuat dan menjadikan penasaran, silahkan nanti diungkap dan dieksplorasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Lebih baik disampaikan di sini, sehingga nanti adik-adik, sahabat-sahabat akan berkecimpung di komunitasnya masing-masing, sudah akan bisa berbicara panjang, lebar, dan lancar terkait dengan bagaimana tata cara mekanisme penyelenggaraan dan pengawasan pilkada. Yang terakhir, saya memang tidak henti-hentinya menyemangati dan mengetuk pintu hati para kader siswa SKPP sekalian, bahwa yang harus diingat adalah adik-adik sekalian ini adalah generasi penerus bangsa, ya, generasi penerus bangsa yang menyelamatkan masa depan bangsa ya ada di tangan adik-adik sekalian ini, ya. Bagaimana pernah dikatakan oleh Pramudia Anantatur bahwa generasi pemuda adalah generasi harapan bangsa. Jika para pemuda kita ini mati rasa, matilah bangsa kita. Kalau sudah bangsa kita mati ini ya nggak ada gunanya pilkada ini diselenggarakan. Ya, kira-kira begitu. Selamat berdiskusi, selamat mendalami materi-materi yang akan disampaikan. Sebentar, tinggal sekali. Oh, gajah. Tadi ya gajah sana. Bunda tengah sini. Begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi selamat berdiskusi. Mungkin saya tidak selalu bisa mengiringi sampai selesai, nanti sewaktu-waktu saya akan mengikuti mungkin di tengah atau di akhir acara. Terima kasih sekali lagi kepada segenap pimpinan Bawaslu Kabupaten Kebumen, kepada moderator, kepada tim sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan kepada seluruh siswa peserta SKPP Bawaslu Kabupaten Kebumen. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ani Solihatun SAG MPD yang telah memberikan pengantar sekaligus support kepada peserta SKPP 2020. Menarik sekali ternyata penyampaian dari Ibu Ani ini. Umur boleh tua, tetapi ketika kita berkumpul dengan anak-anak muda pun berubah menjadi muda, begitu Ibu. Jadi nanti untuk peserta diskusi ini boleh nanti lebih aktif lagi, karena kemarin juga sudah di grup itu sudah ramai, sudah panas sekali, jadi nanti dipanaskan lagi di sini karena sudah diketuk pintu hatinya oleh Ibu Ani, begitu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan bersama ikuti penyampaian pengantar diskusi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen. Kepada yang kami hormati Bapak Alif Supriyanto SOS, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ake, Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan juga ada Ibu Ani Solihatun selaku Perdik Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah. Saya panggil Mbak Anik ya. Selamat siang Mbak Anik. Supaya kita juga senantiasa muda. Kemudian yang terhormati juga staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti kegiatan diskusi. Kawan-kawan komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen lengkap. Ada 4, ada Mas Abdul Saman, Mas Nasim, Maesaroh, dan saya yang terhormati juga. Kemudian juga Persek dan jajaran staf Bawaslu Kabupaten Kebumen yang kami hormati, yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan diskusi kali ini bisa dilaksanakan. Terima kasih sekali. Kemudian yang paling utama ini untuk sahabat-sahabat semuanya, calon kader pengawas partisipatif, yaitu siswa sekolah SKPP.
yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah pada siang ini kegiatan diskusi yang merupakan rangkaian kegiatan sekolah kader pengawasan ini bisa kita laksanakan. Selama ini kawan-kawan, sahabat-sahabat kader pengawasan yang mengikuti sekolah SKPP ini hanya mengikuti tutorial melalui video dan diskusi melalui grup WA yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen. Ya tentunya ini adalah momen pertama kita bisa bertatap muka walaupun melalui media ya, tidak langsung tatap muka tapi tatap muka daring. Tapi paling tidak bisa melihat wajah dan bisa membayangkan Mas Bagus wajahnya ini kayak apa. Ini beliau ini ada di samping saya. Tentunya kami sangat berterima kasih atas nama Bawaslu Kabupaten Kebumen kepada partisipasi sahabat-sahabat semuanya yang telah mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif ini. Bahwa proses demokrasi yang ada di negara kita itu memang sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tapi peran serta masyarakat dalam ikut berpartisipasi mensukseskan, bahkan berpartisipasi mengawasi, ini sangat dibutuhkan. Bahwa pemilu itu merupakan, pemilu maupun pilkada itu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Sehingga di sini pun rakyat berhak untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi. Bahwa momen ini adalah milik kita semua. Proses pemilu yang baik, ataupun pilkada yang baik, nantinya diharapkan akan memperoleh output atau hasil yang baik juga. Pemimpin-pemimpin maupun wakil-wakil kita yang terpilih nanti itu juga yang baik-baik semua. Nah ini tentunya kami membutuhkan peran serta semua pihak, apalagi ini kawan-kawan atau sahabat-sahabat kader SKPP yang telah bersedia mengikuti sekolah, walaupun ini daring ya, mengikuti itu ada beberapa materi yang disampaikan, hanya ada 9 topik ya, topiknya itu hanya ada 9. Tapi masing-masing topik itu juga dibagi lagi dengan subtopik apa ya, jadi ada topik 1.1, 1.1, sampai dengan topik 9.4. Ini kalau sahabat-sahabat semua sudah menonton semua ini, durasinya juga ada yang lumayan panjang, di atas 15 menit. Tentunya ilmu yang didapat oleh sahabat-sahabat ini sudah mencukupi ya, sudah mencukupi nanti untuk menjadi kader pengawas partisipatif. Tapi nanti juga akan dinilai dan nanti akan ditentukan sebuah sekolah itu kadang ada yang lulus, ada yang tidak ya. Yang lulus maupun yang tidak lulus, ini tentunya tetap terbuka ruang untuk selalu berpartisipasi dalam pengawasan. Cuma nanti yang lulus tentunya akan mendapatkan sertifikat. Kemudian sertifikat ini untuk apa? Ya ini adalah bukti kelulusan sahabat-sahabat semua dari sekolah kader pengawasan. Apakah nanti otomatis dengan sertifikat ini sahabat-sahabat semua menjadi penyelenggara pemilu? Itu tidak otomatis. Tapi tidak menutup kemungkinan. Setelah terbuka ke sana, ketika sahabat-sahabat semua mengikuti seleksi dan lolos seleksi. Dalam persyaratan seleksi ada batasan dan lain sebagainya, itu nanti tentunya ini juga walaupun kawan-kawan sudah menjadi kader pengawas pemilu partisipatif pun nanti masih bisa menjadi penyelenggara. Atau harapannya tentunya sahabat semua bisa berpartisipasi sebagai pemantau pemilu. Ya. Ini pemantau pemilu ada di topik terakhir apa ya, 9.4 ya. Itu ada persyaratan-persyaratan yang nanti bisa diakreditasi
Nah, ini bisa sahabat-sahabat semua manfaatkan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi yang berlangsung. Tentunya kami sangat bangga kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bisa lolos sampai tahapan ini, sampai bisa mengikuti diskusi itu adalah ada batasan ini sehingga tidak semuanya lolos. Dan dalam pantauan ini sudah ada 38 ya Mas yang bisa join dalam meeting ini atau mungkin sudah bertambah. Bahkan sudah ada 40. Tentunya kalau jumlah di Kabupaten Kebumen ada 26 kecamatan, ini sudah ada 40. Apabila semuanya nanti bisa berpartisipasi semua, akan sangat bermanfaat buat bangsa kita, buat daerah kita, dan buat masyarakat kita. Akhirnya, kami hanya bisa mengucapkan selamat mengikuti diskusi, manfaatkan ajan diskusi ini dengan baik, tanyakan hal-hal yang butuh untuk diketahui, dan kami, Bawaslu Kabupaten Kebumen, akan berusaha membantu untuk menjawab ataupun berdiskusi tentang hal-hal yang ingin kawan-kawan ketahui. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arief Supriyanto SOS yang telah berkenan memberikan pengantar diskusi kepada peserta daring 2020. Beliau Bapak Arief sudah menyampaikan bahwa nanti sudah dibuka lebar pertanyaan untuk peserta diskusi daring 2020. Acara selanjutnya penyampaian materi pendalaman oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Kabupaten Kebumen. Kepada yang kami hormati Bapak Badri Zaman SPDI, dipersilakan. Terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua, teman anggota Bu Mesaro, Bu Maria yang dari rumah, sahabat-sahabat peserta SKPP yang kami hormati dan kami banggakan. Nggak usah tegang-tegang ya. Saya juga nggak tahu dari sini pandangan. Kalau dari sini kelihatan tegang teman-teman ya. Ya, kelihatan tegang. Jadi kita buat diskusi ini di waktu yang tersisa menyenangkan ya, menyenangkan. Saya mungkin pengantar hanya 3 atau 4 menit ya. Silakan Mas Lukman dibuka ya materi saya. Saya hanya memantik saja ya. Karena teman-teman sudah melihat video ya, antara 25 video sampai 49 video, kalau saya lihat rata-ratanya ya. Jadi dengan panjenengan bernilai 245, itu sudah hampir 25 video materi yang panjenengan lihat dan panjenengan kerjakan. Tadi sudah mendapat arahan ya, 3 dari pimpinan kita, arahan untuk kita berdiskusi secara baik. Saya hanya memancing, sebenarnya kemarin sudah diawali diskusinya di grup ya, ada yang bertanya tentang golput, ada yang bertanya tentang apa namanya kampanye hitam atau black campaign dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini silakan teman-teman bisa mengingat catatan panjenengan semua waktu mengerjakan audiovisual kemarin. Saya melihat rekapitulasi pertanyaan sahabat semua di kolom pertanyaan audiovisual itu di masing-masing video ada pertanyaan 3 ya. Satu pertanyaan yang terakhir kalau tidak salah adalah teman-teman diminta untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini rekapan dari staf. Pertanyaannya ternyata banyak sekali, 1000 lebih. Jadi 1000 lebih pertanyaan, bahkan saya menghitung mungkin ada 1500-an lebih. Sehingga kami tidak mungkin menjawab satu persatu, tetapi sudah kita sudah kita rekam ya. Ini kita ambil ada 9 pertanyaan ini, ada 9 pertanyaan dari 9 topik ya. Ini ada Mas Fajri Indrawan, Mbak Diana, Mas Taufik Nur Hidayat, Mas Rizky Dwi Nur Soidik,
Mbak Ngainun, kemudian Mbak Diana, Mas Khairul, Mbak Nur Anissa, kemudian Mas Ihsan, kemudian Mas Momo, dan sebagainya. Mayoritas teman-teman mengajukan banyak pertanyaan. Sehingga pada kesempatan ini silakan digunakan teman-teman untuk bertanya kembali atau penegasan, penejaman, hingga jawaban-jawaban dari teman-teman anggota Bawaslu maupun dari Ketua Bawaslu Kebumen menjadi pelajaran atau pemahaman pengertian kita semua. Gitu. Kemudian selanjutnya, karena kita menghadapi pemilihan kepala daerah ya, teman-teman mungkin bisa baca berita bahwa sempat tertunda pemilihan Bupati Kebumen itu sekitar hampir 3 bulan. Yang tadinya mau dilaksanakan di bulan September, kemudian dilaksanakan di bulan Desember ya, di tanggal 9 Desember nanti. Tentu karakter pemilu dan pilkada. Kalau pilkada itu dalam kurung itu ya pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati ya, pasangan calon ya. Itu tiga jenis pilkada atau pemilihan. Kalau pemilu ya pilpres, pilihan DPD, kemudian DPR pusat, provinsi dan kabupaten. Tentunya saya tidak akan banyak mengulang, tetapi teman-teman atau kita semua dihadapkan untuk ikut serta aktif, ikut mengawasi ya sesuai sesuai kesanggupan dan porsi masing-masing. Tentu keberadaan teman-teman di SKPP ini tidak dalam rangka hanya mengawasi pilihan bupati tok atau pilihan gubernur tok. Tapi ya konteksnya menjadi penting untuk ikut serta mengawasi pemilu dan pilkada. Bahkan mungkin karena pilkades bukan termasuk ya, dalam undang-undang pemilu atau pilkada karena undang-undang sendiri, undang-undang desa, tapi pada prinsipnya adalah hal yang sama dalam kaitannya menggunakan hak pilih, fair play, kejujuran, anti politik uang, dan sebagainya. Saya kira beberapa hal sama. Di antara tahapan pengawasan, baik oleh kami sebagai pengawas maupun oleh masyarakat, maupun oleh tokoh masyarakat seperti panjenengan, itu tahapan yang diawasi, yang pertama adalah pemutakhiran daftar pemilih, ya, atau coklit besok ya, coklit dan penyusunannya. Itu besok kita awasi dan teman-teman bisa berpartisipasi di situ. Kemudian pencalonan ini lebih ke peserta atau partai politik ya yang mencalonkan calon, kemudian yang difasilitasi oleh KPU, kemudian hak warga boleh mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, teman-teman semua itu bisa ikut mengawasi pada yang memang di situ warga negara atau pemantau atau peserta bahkan bisa masuk ke dalamnya. Misalnya data pemilih. Ketika besok dicoklit, kok teman-teman petugas PPS datang ke rumah teman atau melalui RT begitu, ada adik atau saudara panjenengan belum masuk daftar coklit misalnya, belum masuk DPS. Panjenengan ingatkan petugas, Pak, ini adikku wis 17 tahun loh. Waktu Desember ngesuk, waktu September wingi urung, tapi ngesuk 9 Desember, adikku wis 17 tahun lebih sedina. Ini partisipasi panjenengan yang kontak terlemah ya, kontak terkecil tapi sangat signifikan dalam penyusunan daftar pemilih. Kemudian panjenengan mengetahui tetangganya sudah meninggal misalnya, atau tetangganya sudah pindah, atau ada tetangga yang baru datang, kira-kira diinformasikan tidak masalah. Itu bentuk dari partisipasi. Atau di daftar DPS atau bahan coklit sudah meninggal lama, bahkan misalnya ada mbah atau buyut gitu ya, sudah meninggal 5 tahun yang lalu, mohon maaf ini hanya analogi saja, kok masih tercantum, panjenengan sampaikan, meninggal suwe mas, dicoret. Nah, ini juga partisipasi. Kemudian kampanye ini teman-teman juga bisa berpartisipasi di sana.
Misalnya ada yang mau bagi-bagi stiker atau baliho atau kaos di tempat pendidikan ya, di musola, di masjid dan sebagainya, teman-teman bisa langsung tegur. Ngeyel, orang belum ditegur, nah difoto misalnya, atau dilaporkan ke pengawas terdekat bisa, dan sebagainya lah, banyak hal ya. Kemudian pengawasan non tahapan, teman-teman bisa mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, kemudian netralitas Kades dan perangkat, kemudian teman-teman, nah ini kaum milenial ya, media sosial. Meskipun penanganannya rumit khusus media sosial, ya karena keterbatasan kami yang diamanahkan oleh undang-undang maupun instruksional, itu pengawasan media sosial tetap kita awasi, namun penanganannya masih banyak kendala ya. Diantaranya kita harus menyampaikan, misalnya ada yang hoax, itu akun hoax atau kampanye hitam, atau bahkan politisasi SARA ya, media sosial kita sampaikan ke RI untuk ditindaklanjuti, karena di sana ada gugus tugas ya, Bawaslu, KPU, kemudian kepolisian, kemudian platform media sosial seperti Twitter Indonesia, Facebook Indonesia, Instagram dan sebagainya. Ini kemenangan yang terbatas. Tapi peran teman-teman juga menjadi menarik di sana. Itu teman-teman, mohon maaf, saya janjinya 5 menit, ini sampai 10 menit. Kalau melihat standar web kursi kita ya, ini sudah hampir 1 jam kurang 20 menit ya. Nanti bisa kita tambah, mohon kesabarannya teman-teman ya, paling enggak ya 1 jam atau setengah jam ya, atau seperempat jam lah, sehingga masih cukup waktu 30-40 menit untuk diskusi. Silakan teman-teman mengajukan pertanyaan kepada kami, atau teman-teman nanti bisa ya melambaikan tangan ya. Siapa dulu ini? Mereka saya ambil alih biar itu ya, biar lebih cepat ya. Mas, siapa Mas itu? Silakan dihidupkan audionya, Pak. Siapa Mas? Ya, tes. Ya, kedengeran dari sini Pak. Silakan. Silakan. Tes. Oke, masuk dari Sinten ya. Yang satu dulu Mas. Itu beda orang. Oh ini ya, ya. Silakan Mas. Ya, silakan. Cek. Mas Suhandri ya. Saya. Ya, nggih. Ya, saya mau bertanya ya, yang saya hormati kepada seluruh komisioner KPU, komisioner Bawaslu ya. Nggak apa-apa. Ya. Dulurnya tanggane. Saya mau bertanya tentang sengketa itu ada 2. Ya. 1, sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara, yang kedua sengketa antar peserta pemilu. Lah, mohon dijelaskan proses penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan peserta pemilu. Oke, wah bagus sekali ini pertanyaan yang dan Mas Suhandri, itu saja dulu atau gimana? Dan satu lagi Pak, woy, ini untuk syarat menjadi pemilih itu kan ada 3 ya. Ya. Yang satu umur 17 tahun, yang kedua sudah menikah, yang ketiga tidak sedang dicabut hak pilihnya. Lah, yang saya tanyakan itu poin ketiga Pak. Ya. Seseorang ketika dicabut hak pilihnya itu melakukan kesalahan apa? Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Suhandri. Cukup 3 pertanyaan, nanti biar untuk yang lain. Ini kelihatannya sengketa antar peserta dengan penyelenggara, kemudian sengketa antar peserta dengan peserta, kemudian syarat memilih yang tidak boleh memilih, tidak sedang dicabut hak pilihnya itu bagaimana? Sebelum ini tadi sudah diperkenalkan, langsung saja dijawab, biar dialogis begitu. Ada tadi sudah diperkenalkan Bu Maisaro, ini beliau yang mengampu divisi sengketa. Nanti maju Bu Maisaro. Sebelum saya lempar ke Bu Maisaro sebagai yang mengampu divisi sengketa, adakah teman-teman sahabat yang mau menanggapi dulu? Barangkali sebetulnya ini di video sudah ada. Adakah teman yang mau menanggapi? Monggo saya lempar dulu. Angkat tangan kalau mau menanggapi, kalau enggak ke Bu Maisaro nanti. Ada yang mau menanggapi? Belum ya? Oke. Bu Maisaro, monggo untuk ditanggapi, nanti saya yang ketiga persyaratan hak pilih.
hak memilih. Oke, terima kasih pada seluruh peserta SKPP, sahabat-sahabatku semuanya yang sudah sangat proaktif. Itu tadi Mas Hendri ya, Mas Hendri. Mas Hendri itu kelihatannya memang sangat aktif untuk aktivis semuanya dalam organisasi. Tadi ditanyakan terkait tentang apa Mas? Sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Nah, di sini diatur oleh Perbawas 2 tahun 2020 bahwa ada sengketa peserta antar peserta dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Lah, kalau sengketa peserta dengan penyelenggara itu adalah yang dimaksud penyelenggara ini adalah KPU. Mengapa terjadi sengketa? Karena peserta itu merasa dirugikan oleh KPU akibat dikeluarkannya berita acara atau surat keputusan dari KPU. Nah, itu peserta diperbolehkan untuk mengajukan kepada Bawaslu. Nah, di sini Bawaslu ini sudah menyiapkan, artinya selalu welcome terhadap apa yang dilaporkan oleh peserta yang merasa dirugikan. Contoh, kemarin misalkan yang sudah terlewat, ini ada calon perseorangan. Ini sudah terlewat karena sudah tertutup pada tanggal 23 Februari kemarin. Ini kalau memang calon perseorangan itu ada, memang kemarin di Kebumen ada, tapi ternyata belum memenuhi syarat, itu memang di Kebumen belum ada calon perseorangan yang terdaftar di KPU. Kalau kemarin memang memenuhi syarat, merasa memenuhi syarat, kemudian oleh KPU merasa dirugikan, tidak memenuhi syarat, sehingga sampai dikeluarkannya berita acara atau SK dari KPU, maka peserta itu boleh mengajukan kepada Bawaslu, dan oleh Bawaslu juga kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur atau tata cara yang dilakukan, sesuai dengan Perbawas 2 tahun 2020. Kemudian yang namanya penyelesaian sengketa peserta dengan peserta itu bisa dilakukan, itu keputusan langsung oleh Bawaslu, bisa juga nanti oleh Panwaslu kecamatan, karena antar peserta itu biasanya maraknya nanti tentang pemasangan APK atau alat peraga kampanye, sehingga zonasi yang sudah disediakan oleh KPU itu biasanya peserta itu berebut atau tumpang tindih dalam memasang alat peraga kampanye itu. Maka itu sudah biasanya pengalaman-pengalaman kepemiluan yang telah kita lewati itu saking maraknya terjadi itu juga bisa dilakukan. Itu namanya penyelesaian sengketa secara atau acara cepat. Itu garis besarnya saja, Mas Hendri. Cukup. Mungkin seperti itu, nanti akan diperjelas lagi. Kalau saya kepanjangan nanti masuknya rakor, karena ini waktunya sangat pendek. Pasti masih banyak pertanyaan oleh peserta yang lain. Terima kasih, Mas Hendri. Oke, semangat. Oke, terima kasih Bu Maisaro. Teman-teman, saya ingatkan gini, kalau nanti waktunya tidak cukup, silahkan ajukan pertanyaan di WA grup SKPP gitu. Tetap kami nilai begitu, iya, karena waktunya memang sangat sempit sehingga pertanyaan bisa diajukan di WA sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Kalau bisa semuanya mengajukan pertanyaan di WA. Terkait pertanyaan nomor 3, Mas Suandri, ini bagus sekali ya, tidak bisa memilih karena dicabut hak pilihnya. Kemarin memang
bersama KPU menanyakan bersurat pada Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Jawa Tengah, itu provinsi, masuk di Kabupaten Kebumen. Memang yang dicabut untuk warga Kebumen, Kabupaten Kebumen yang dicabut hak pilihnya seumur hidup, itu belum pernah ada. Belum pernah ya. Nanti kalau ada informasi yang pernah dicabut, hak pilihnya seumur hidup, kami informasikan. Tapi sepanjang pengetahuan saya, bukan sepanjang, sependek pengetahuan saya, belum pernah. Tapi ada beberapa yang dicabut hak pilihnya, berjangka, ya. Jadi dicabut hak pilihnya, tetapi tidak dicabut hak untuk dipilih, itu selama 5 tahun. Ya, saya tidak menyebutkan nama, tapi panjenengan kalau mengikuti kasus-kasus korupsi di Kebumen dan putusan-putusan pengadilan begitu, panjenengan akan tahu atau dilihat di websitenya Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri ini Pak Nasiruddin. Begitu jadi tetap kalau dicabut misalnya oleh pengadilan diputuskan dengan berkekuatan hukum tetap, misalnya dicabut hak pilihnya 2 atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun tidak boleh memilih, ya selama 5 tahun kurun waktu itu tidak boleh memilih. Kira-kira seperti itu. Oke, saya tidak akan panjang-panjang. Silahkan yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Tadi ada 2 yang ngacung angkat tangan kedua. Nah tadi Mas siapa itu? Monggo. Monggo Mas. Mas siapa Mas Lukman ini? Monggo, silahkan. Mas Riki, bisa dengar. Mas Riki, silakan. Kayaknya bukan loh Mas. Sebentar Mas, sebentar. Ini mimiknya bukan ya? Saya nggak Pak? Ya, monggo. Nanti yang lain bergiliran. Monggo. Selamat siang untuk Bapak Ibu Bawaslu dan rekan-rekan SKPP. Saya mau tanya nih Pak, ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama itu. Ini Mas Rifki. Contoh, saya Riki Pak, Riki Antoni Putra. Oh iya. Oke, pertanyaan pertama yaitu, saya minta contoh kasus Pak pelanggaran yang terjadi dalam pilkada di Kabupaten Kebumen khususnya, dan bagaimana penindaklanjutannya Pak. Gitu. Bagaimana penindaklanjutannya sudah pernah terjadi itu. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya ya Pak. Ya, boleh. Jika pemilihan yang sudah terpilih nih Pak, pemilihan yang sudah terpilih dalam pemilihan seperti misal sudah terpilih bupati dan sudah menyampaikan sumpah janjinya, dan apabila terjadi hal yang tidak terduga, misal bupati tersebut yang terpilih meninggal dunia, bagaimanakah proses berikutnya Pak? Dan apa tindakan dari Bawaslu tersendiri Pak? Baik. Oke, terima kasih 2 saja. Ini pertanyaan sangat berbobot ini Mas. Kelihatannya banyak melihat video ini. Ini sudah ada Pak Ketua dan kebetulan mengampu divisi penindakan pelanggaran. Monggo Pak Ketua untuk dijawab langsung. Yang pertama ini pelanggaran pilkada, contohnya seperti apa, kemudian penindakannya seperti apa. Kemudian yang kedua, jika ada calon sudah terpilih dan sudah dilantik atau diambil sumpah janjinya, kemudian meninggal, nah bagaimana langkah dan peran Bawaslu? Monggo Pak Ketua. Iya, makasih. Ini bagus sekali nih Mas Riki. Jadi yang ditanyakan itu langsung contoh ya. Ada contohnya apa tidak ini? Ya, kalau kasus-kasus dalam pilkada, ya sebagaimana pemilu maupun pilkada itu adalah kasus yang biasanya populer, itu politik uang ya. Kemudian ada juga kasus misalnya penggunaan fasilitas pemerintah daerah. Kemudian juga ada kasus-kasus gaya netralitas. Kalau saya contohkan misalnya, saya contohkan saja yang sudah ada dan sudah ditangani ya, maksudnya ini mungkin yang di Kabupaten Kebumen. Itu pada pilihan gubernur tahun 2018. Itu kami menangani sebuah kasus, kepala desa yang diduga. Ini kepala desa diduga menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Di sini ada pasal pidananya di sana. Kemudian kami duga itu adalah pidana pemilu.
ada pasal hukuman pidananya. Sehingga kasus itu kami bawa ke Sentra Gakumdu. Kasus ini adalah temuan salah satu panwasan, jadi panwas kecamatan, salah satu kecamatan, ya saya sebutkan saja nggak apa-apa, ini kecamatan di Alian, itu menemukan ada salah satu kepala desa yang mengikuti kegiatan pasangan calon gubernur di salah satu musola atau tempatnya Pak Kiai di salah satu desa, ini desanya tidak saya sebutkan lah ya. Nah, kemudian temuan itu ini dilakukan kajian, memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Kebumen oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen, kemudian dikaji lagi. Ini ada unsur pelanggarannya apa tidak. Dan kami menduga bahwa itu menguntungkan, karena waktu itu kepala desa itu foto bersama calon gubernur dengan menunjukkan simbol jari yang jumlahnya itu sama dengan nomor urut yang dipakai oleh calon gubernur yang bersangkutan. Kemudian kami bawa ke Sentra Gakumdu, kami lakukan klarifikasi kepada saksi, kemudian kepada penemunya, juga kepada yang bersangkutan, kepala desanya. Dan kami kaji unsur-unsur di pasal itu terpenuhi atau tidak. Dalam pandangan kami terpenuhi ya waktu itu. Tapi di Gakumdu itu ada kepolisian dan kejaksaan. Ini tentunya penegak hukum semua ya, yang praktisi penegak hukum di Indonesia. Ada kepolisian yang bisa melakukan penyidikan dan juga ada kejaksaan. Kemudian dibahas di Sentra Gakumdu antara Bawaslu, kemudian kejaksaan, dan kepolisian. Nah, hasil pembahasan ini tentunya nanti kalau sepakat tiga lembaga ini menyatakan bahwa itu memenuhi unsur, maka akan dilanjutkan ke tingkat kepolisian. Nah, setelah di tingkat kepolisian lengkap, dinyatakan lengkap ya, PP21, nanti tinggal kejaksaan melakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya nanti akan sidang di pengadilan dan akan dilakukan adanya namanya putusan atau vonis. Tapi untuk konteks di Kabupaten Kebumen waktu itu terhenti di Sentra Gakumdu ya. Jadi tiga lembaga ini tidak sepakat. Ada yang berpendapat bahwa itu ada unsur yang tidak terpenuhi, unsur menguntungkan misalnya. Menguntungkannya di mana dan lain sebagainya. Ini tentunya pembahasan di kami, sehingga memang dihentikan dan tidak bisa ditindaklanjuti. Kemudian kami kaji lagi setelah pidananya tidak masuk, kami kaji waktu itu, dan ternyata itu ada di Undang-Undang 6 tahun 2014, di Undang-Undang Desa. Di sana itu kepala desa ini tidak boleh ya untuk mengikuti kampanye dan lain sebagainya. Sehingga kami rekomendasikan kepada Bupati waktu itu untuk diberikan sanksi sesuai dengan yang ada dan berlaku baik di Undang-Undang 6 maupun di pemerintah daerah. Jadi itu kami itu sifatnya kalau administrasi itu merekomendasikan. Nanti yang memberikan sanksi itulah adalah atasan langsungnya, Mas Iki. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini mau dijawab Mas Patrice atau teman? Mana sih ya? Coba ya. Enggak, makasih. Terima kasih Pak Kordif. Kelihatan ya wajah saya karena maskernya tak buka. Ya, maskernya tak. Yang terhormat Pak Ketua, karena yang paling tua di sini adalah Pak Ketua, yang lainnya muda. Ya. Nggak mungkin saya panggil kemuda itu nggak mungkin. Baik, soal kepala daerah atau bupati dalam hal ini ya, bupati atau gubernur yang meninggal dunia, bagaimana mekanismenya. Yang pasti meninggal dunianya itu bukan atas permintaan sendiri gitu ya. Jadi merujuk pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal 78 ayat 1 huruf A memang termaktub ya di sana bahwa salah satu alasan bupati berhenti dari jabatannya salah satunya adalah meninggal dunia. Nah, ketika misalnya bupati meninggal dunia, maka proses pergantiannya adalah dilantik
saudara wakil kepala daerah, kalau gubernur berarti wakil gubernur, kalau bupati adalah wakil bupati, sampai kapan? Sampai dilantiknya kepala daerah yang baru. Jadi kalau kepala daerah yang baru belum dilantik, maka secara definitif pengganti itu masih menjabat, bukan berarti pengganti itu tidak menjabat sampai dengan pemilihan. Kan ada yang berpendapat sampai dengan pemilihan. Tapi kalau Undang-Undang 23 2014 jelas di sana tersebut bahwa sampai dengan dilantiknya kepala daerah yang baru. Begitu ya, Mas Rifki, dan mungkin untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, sangat singkat. Terima kasih Pak Nasiuddin, Pak Korbit Hukum ini. Sebenarnya tadi masih kurang ya penegasan yang hak pilih dicabut ya. Tapi saya kira ya monggo sekalian ditegaskan. Baik, soal dicabut hak politik ya, Mas siapa tadi yang pertama ya? Mas Suhendri. Oh iya, hak pilih. Saya ya, Pak, Riki Pak. Mas Suhendri ya? Baik, soal pencabutan hak pilih memang itu masih debatable. Landasan konstitusionalnya ada dalam Undang-Undang Dasar pasal 28D, bahwa setiap orang, setiap warga negara itu punya hak yang sama dalam jabatan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah dalam rangka untuk memilih dan dipilih. Nah, bagaimana pencabutan hak pilih? Hak pilih itu bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Bahkan Undang-Undang Pemilu sendiri dalam rangka untuk melindungi hak pilih ada ancaman pidana ketika misalnya ada setiap orang yang menyuruh memilih atau tidak memilih gitu ya, dengan mempengaruhi itu ada ancaman pidananya. Makanya karena memang ini menjadi hak asasi manusia dan itu dilindungi, ini menjadi debatable soal pencabutan hak. Tetapi pencabutan hak ini juga kalau kita lihat di Undang-Undang Tipikor itu ada pidana tambahan. Pidana tambahan adalah soal pencabutan hak. Pencabutan hak, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Siapa Tuhan yang ada di bumi ini adalah wakilnya. Dalam hal ini adalah hakim. Di Indonesia undang-undangnya adalah Undang-Undang Mahkamah Agung tentang kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini adalah hakim pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung itu punya kewenangan untuk mencabut hak pilih seseorang. Dalam hal ini adalah hak politik seseorang berdasarkan pada pidana tambahan dalam Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi ini memang secara secara wacana ini memang menjadi debatable dari para pegiat hak asasi manusia. Namun demikian, karena secara norma sudah ada pidana tambahan, ini bisa dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan keyakinannya untuk mencabut hak seseorang. Mungkin itu Pak Kordif. Oke, terima kasih. Ini sudah hampir 1,5 jam ya, sudah ada yang WA ke saya, baterai lemah, kemudian kuota hampir habis. Ya ini kendala teknis tidak masalah ya, yang penting sudah memenuhi minimal dalam persyaratan sesuai panduan. Monggo silakan, siapa lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Menambahkan Pak Kordif. Halo. Menambahkan Pak Kordif. Oke, Ya. monggo Bu Maria dari dalam untuk silakan. Ya. Silakan. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua kalau misalkan untuk proses penanganan pelanggaran yang sudah dilaksanakan penanganan pelanggaran pilkada ya Pak. Terus ya, pada tahun 2015 kita untuk pilihan bupati itu sudah ada penanganan pelanggaran yang kita sampai dengan memutuskan untuk PSU. Betul Pak Ketua nggih? Ya, betul. Ya. Ya, betul. Ya. Itu memang ya, itu mungkin Pak Ketua agak bermemori sama saya gitu ketika kita berpegang-pegang soal PSU itu Pak. Jadi memang saat itu ada yang namanya menggunakan hak pilih 2 kali. Kemudian setelah melalui proses yang lumayan panas ya, kalau untuk pilihan bupati itu lumayan panas, kita memutuskan untuk PSU. Prosesnya mungkin lebih detail lagi kalau misalkan itu bisa nanti disampaikan. Nanti kan terlewat mungkin Pak, bisa diceritakan gitu. Kemudian ada juga yang di daerah Puring itu penanganan pelanggaran yang pada akhirnya sampai kita memutuskan untuk memberhentikan penyelenggara pemilu ya, dari PPK kemudian sampai dengan PPS, PPK, PPS, betul ya Pak? Kalau saya
lupa mungkin PPK sampai dengan TPS karena saat itu dia membuka kotak suara atau mungkin lupa segel juga begitu. Jadi kita melakukan prosesnya, kita tangani, kita proses sampai akhirnya ada beberapa penyelenggara pemilu yang kita rekomendasikan untuk diberhentikan. Begitu ya Pak Ketua ya. Gitu. Itu beberapa pelanggaran pilkada yang sudah dilakukan saat itu Mas. Jadi urutannya beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan terkait dengan apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana sih keputusannya. Ini nantinya harapan kami ketika nanti banyak teman-teman ini banyak teman-teman yang tergabung dalam SKPP dari ini, paling tidak nanti kedepannya akan lebih banyak lagi hal-hal temuan-temuan yang bisa kita tindak lanjuti untuk memberikan putusan-putusan atau memberikan yang sehingga terwujudnya benar-benar pemilu kada yang memang bermartabat begitu. Begitu Pak. Terima kasih Bu Maria atas tambahan dan arahannya, sedikit arahan untuk peserta semuanya. Ya, Bu Maria ini Koordif SDM Bawaslu Kabupaten Kebumen. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, masih kalau tambah nanti kalau yang kuotanya habis mau kemana lagi karena sudah 1,5 jam monggo silakan Mas Eta. Mas Niki silakan Mas Niki. Wah itu ada tulisannya 5 juta burine Mas, opo kayaknya. Oh, bukan itu. Monggo Mas, silakan. Hadiah. Iya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, monggo. Ini saya mau tanya ya, tapi masih berkaitan dengan pemilihan seperti yang tadi Pak Badrussaman bilang ya, tentang pemilihan pilkades Pak. Iya, kalau di pilkades ini kan seperti hal wajar ya, muwur Pak, muwur ngertos nggih. Nah, niku kan termasuk black campaign ya. Nah, itu bagaimana kalau tanggapan dari Bawaslu, terus apa sih saran-saran? Ini kan small demokrasi ya, small demokrasi yang kecil gitu. Yang kecil aja sudah seperti itu, apalagi nanti yang besar gitu. Oke, bisa saya tangkap muwur di pilkades bagaimana sikap Bawaslu atau posisi Bawaslu di mana? Ada pertanyaan lain Mas Niki? Cukup itu Ya udah, itu aja. Oke, Pak Ketua silakan ditanggapi ini. Ini soal muwur tapi pilkades gitu. Gimana ini Bawaslu nanti ini? Monggo. Iya, makasih nih Mas Niki. Pilkades itu kan memang di wilayah masing-masing ya. Mungkin sebelum saya jawab, ini sebelum saya masuk ke masalah muwur di pilkades, ini memang pilkades itu rezim yang berbeda ya dengan pemilu maupun pilkada. Jadi kalau pemilu itu menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian pilkada Undang-Undang 10 tahun 2016, kemudian ada Perpu nomor 2 ini ya. Nah kalau di pilkades ini masih menggunakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi di sini memang kalau pilkades itu kepanitiaannya itu bukan di pelaksananya, itu bukan di KPU dan Bawaslu, tapi lebih di pemerintah daerah yang pernah lewat tata pemerintahan, saat ini lewat Dispermades ya. Itu. Nah, kalau tanggapan atau sikap Bawaslu terhadap adanya tradisi ya semacam politik uang lah dalam pilkades ini, tentunya kami sangat menyayangkan dan kami tidak sepakat. Karena yang namanya politik uang ini kan sangat merusak sendi-sendi demokrasi ya. Misalnya juga bisa menghambat calon-calon potensial yang tidak punya uang itu nanti yang jadi. Kemudian yang punya uang yang jadi. Sehingga demokrasi itu bukan ada di tangan rakyat, tapi menjadi ada di tangan uang. Ini kan sudah menyalahi substansi dari demokrasi itu sendiri. Nah, cuma memang ada satu kendala di kewenangan bahwa Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menindak sampai ke sana. Tapi peran kami tentunya dalam pilkades ini, ya kami ikut bahwa tetap hal-hal semacam ini hal-hal yang tidak baik,
Dan ini patut untuk, walaupun itu momennya Pilkades, untuk dicegah bersama-sama. Supaya politik uang di Pilkades pun ini memang tidak dilakukan ini Mas. Mungkin itu ya jawaban kami ya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Ketua. Sebelum saya lemparkan ke pertanyaan sahabat lain, adakah yang ingin menanggapi berkait dengan pertanyaan atau jawaban yang sudah kita lalui bersama tadi? Silahkan, adakah yang mau menanggapi pertanyaan-pertanyaan terdahulu? Ada yang angkat tangan? Oke, Mas Sinta nih, angkat tangan. Monggo Mas Sinta nih. Monggo Mas, bisa dengar suara saya? Mas Inten, Mas Ilman? Mas Ilman, bisa dengar suara saya? Oh iya, dengar. Silahkan, sampaikan pertanyaan atau tanggapan, silahkan. Mungkin tadi bisa ulangi lagi yang masalah yang politik atau hiburan ya? Monggo, silahkan. Tidak apa-apa. Mungkin dari tanggapan saya ya mengenai kuburan uang atau yang mungkin yang kita lebih sering temui di desa-desa, mungkin itu udah kayak kebiasaan gitu. Mungkin banyak orang bertanya, apakah ini sudah hal biasa umum terjadi atau hanya sebagai alat doang gitu loh. Tapi kalau saya mengaca dari diri di desa saya, itu suatu hal yang nggak dipisahkan. Walaupun pilkada kepala desa atau calon kadesnya udah diberikan sosialisasi dulu, itu masih aja gitu loh. Walaupun mana, sekarang itu sudah berganti. Sekarang jadi bukan uang lagi, tapi dikasih barang atau apa. Itu masih termasuk pelanggaran apa enggak tuh? Aku juga masih bertanya-tanya. Dikasih, nanti tak kasih barang ini. Itu termasuk intervensi atau apa? Aku bingung lagi. Ditanggapi langsung ini, barang ini. Iya. Oke, Mas. Ya, kaitannya memang ini tradisi ya. Tradisi itu memang agak sulit untuk diberantas ya, tapi ini bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin bisa dimulai dari diri kita nanti, Mas. Ada yang bagi, kalau tidak ada yang mau terima, tentunya ini tidak akan terjadi. Baik itu uang maupun barang ya. Mungkin nanti dimulai dengan para peserta sekolah ini untuk menolak, supaya nanti bisa minimal ini bisa meminimalkan lah potensi-potensi adanya politik. Nah, kaitannya ketika diberikan bukan uang, itu masuk atau tidak? Kalau dalam pilkada atau dalam pemilu, itu masuk. Ya, kalau dalam pilkada atau dalam pemilu. Tapi kalau di Pilkades, ini memang tergantung dengan peraturan daerah maupun peraturan bupati masing-masing kabupaten ya. Ini walaupun saya sudah membaca, mungkin saya tidak melebar sampai ke sana. Tapi yang jelas, yang dimaksud dengan politik uang ketika di pemilu atau di pilkada itu adalah memberikan atau menjanjikan uang atau barang ya, atau materi lainnya, sehingga ini masuk. Tapi dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih. Jadi nanti unsur ini harus dipenuhi semua. Ketika nanti masuk dalam proses penindakan, apakah ini bisa dilakukan penindakan apa tidak. Kalau terima uang tapi itu nanti tidak memenuhi unsur untuk mempengaruhi pemilih, misalnya, ini juga nanti agak sulit untuk bisa masuk ya. Jadi nanti ada unsur-unsur pasal yang wajib dipenuhi untuk menentukan itu politik uang atau bukan. Termasuk nanti juga siapa yang memberikan, itu juga nanti ada di sana. Jadi kalau di pemilu dan pilkada, barang atau materi lainnya itu masuk, Mas. Itu masuk dalam politik uang. Menjanjikan pun masuk. Tapi kalau di pilkades nanti, Mas, ini bisa melihat sendiri ya, nanti ada di peraturan bupati nomor berapa itu ya, 10 tahun. Apa ya, kalau nggak salah. Iya. Terima kasih Pak Ketua atas jawabannya. Teman-teman sekalian, adakah yang masih mengajukan pertanyaan? Nih, ya,
Bukan lagi, nggih. Siapa itu? Mas, oh masih 2 ya. Tolong sampaikan secara singkat, nggih. Secara singkat, nanti teman yang tidak kebagian waktu, nanti disampaikan melalui WA grup, nggih, nilainya akan sama. Monggo, Mas Sinten iki, Mas Lukman. Mas Ainun, monggo. Mas Ainun, bisa dengar suara saya? Mas Ainun? Iya, halo. Ya, monggo, sampaikan. Saya mendengar. Monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Komisioner Bawaslu, ya saya di sini ingin bertanya mengenai kampanye yang marak sekali sebelum pemilihan bupati di Kebumen ini sudah banyak sekali kampanye yang dilakukan di dalam baik itu di media sosial maupun di lapangan. Ya, di sini saya ingin menanyakan bagaimana tindakan Bawaslu Kabupaten Kebumen mengenai kampanye yang saya lihat, mungkin juga teman-teman bisa lihat bahwa di jalan banyak terjadi baliho-baliho atau spanduk ya, calon pasangan bupati dan wakil bupati. Dan juga banyak sekali di media sosial baik Facebook, Instagram atau Twitter juga terdapat banyak sekali ya kampanye pasangan calon bupati Kebumennya. Saya tidak akan menyebut namanya. Ya, bagaimana tindakan Bawaslu Kabupaten Kebumen mengenai hal tersebut? Ya, terima kasih. Oke, sebelum kami jawab, nanti Pak Nasihuddin ini ahli hukum yang jawab, gitu, karena sekarang belum ada calon. Adakah yang ingin menanggapi, teman-teman? Adakah yang ingin menanggapi pertanyaan sahabat Ainun? Adakah? Silakan lambaikan tangan. Oke, Mas, ada 2 ini ya. Wah, tapi silakan untuk disampaikan secara singkat, ya, karena hampir habis ya. Silakan Mas siapa? Mas Erman, bisa dengar suara saya? Mas Erman. Mas Erman. Ya. Mau manggilin Pak pertanyaan tadi, ada berapa kriteria anggaran yang bisa masuk ke pelanggaran tadi? Baliho sudah banyak dari mana? Suara putus-putus, Mas Eman. Suaranya putus-putus. Bisa diulang? Ya, ini ada kenapa baliho yang banyak beredar di masyarakat belum ada tindakan, karena yang pertama mungkin belum ada satu ada keputusan KPU memutuskan ABC itu keputusan, jadi belum ada tempat dalam ya. Bisa kami tangkap, Mas Lukman, Mas Eman. Ini putus-putus suaranya ya. Misi tentu dalam tertuju. Oke, bisa saya tangkap tanggapan dari Mas Eman, karena ini mohon maaf harus saya putus karena suara Mas Eman putus-putus, tapi bisa saya tangkap bahwa baliho belum masuk pelanggaran, tanggapan Mas Eman, karena KPU belum memutuskan apa namanya tadi lamat-lamat gitu, belum memutuskan begitu. Silakan Pak Kordi Hukum, ini apa tadi Mas Ainun nggih? Kampanye di media sosial sudah marak, kemudian ada baliho di lapangan. Apa tindakan Bawaslu ini? Monggo Pak Kordi Hukum. Terima kasih Mas Ainun gitu ya. Soal kampanye yang dilakukan oleh salah satu bakal calonnya, bupati atau wakil bupati di Kabupaten Kebumen yang sudah marak beredar. Pertama, yang harus kita pahami adalah penyamaan persepsi kampanye itu apa. Gitu ya. Jadi kita harus memahami yang dimaksud dengan kampanye itu apa. Kalau kita tidak tahu kampanye itu apa, maka kita tidak akan mungkin bisa menjustifikasi itu wujud kampanye atau bukan.
Oleh karena itu maka di Undang-Undang 10 2016 itu di pasal 1 ya, angka 21 itu dijelaskan bahwa kampanye pemilihan itu adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Penekanannya adalah meyakinkan pemilih melalui program dan visi misi. Itu baru disebut kampanye. Oleh karena itu, apakah yang ada di marak beredar saat ini itu sudah masuk dalam kategori kampanye atau belum? Silahkan nanti teman-teman menganalisa berdasarkan pada definisi dalam Undang-Undang 10 2016 tadi. Kemudian ada lagi di pasal 65 ayat 1, itu metode kampanye. Salah satu yang mungkin sudah beredar di sini adalah penyebaran alat peraga kampanye. Di sana jelas alat peraga kampanye juga menjadi salah satu dari bagian metode kampanye. Namun apakah alat peraga itu sudah memenuhi unsur kampanye atau belum? Itu panjenengan silahkan nanti analisanya. Kita hanya melakukan memancing panjenengan untuk mendalami lebih jauh tentang apakah itu sudah termasuk kampanye atau belum. Jika sudah termasuk kampanye, apakah itu bisa dijerat dengan pasal kampanye di luar jadwal sebagaimana Undang-Undang 10 2016. Maaf. Nah, soal kampanye di luar jadwal memang ada ancaman pidananya sendiri. Tetapi jadwal yang dimaksud dalam pasal di Undang-Undang 10 itu adalah jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk masing-masing pasangan calon. Untuk, sekali lagi, untuk masing-masing pasangan calon. Jadi nanti KPU Kabupaten akan menetapkan jadwal kampanye untuk masing-masing calon di luar tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan pada peraturan KPU nomor 15 yang sekarang sudah dirubah ya Pak Badrus ya, sudah dirubah disesuaikan berdasarkan pada hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Oleh karena itu maka teman-teman bisa mengkajinya lebih detail tentang metode-metode kampanye sebagaimana pasal 65, termasuk di dalamnya adalah definisi kampanye itu sendiri. Gitu ya, itu hanya pancingan dari kita untuk bisa memastikan bahwa teman-teman bisa untuk mendalami lebih detail kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Kofi. Karena waktunya sudah 110 menit gitu ya, saya mohon maaf, tidak ada minta persetujuan dari sahabat sekalian, tapi tidak terasa begitu ya. Tidak terasa, kami beri kesempatan satu kali lagi silakan Mas Lukman satu kali lagi siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Nanti kalau yang tidak kebagian waktu di Zoom ini silakan ajukan pertanyaan di WA group tadi sudah ada 2 atau 3 yang mengajukan pertanyaan lewat WA. Ada lagi sebelum nanti Pak Ketua closing statement silakan. Ini pelontos seperti saya ini, Mas siapa ini? Mas Yusuf Hasan, silakan. Silakan. Iya, terdengar suaranya ya Pak? Ya, terdengar. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, para pimpinan dari Bawaslu Kebumen. Saya ingin menanyakan tadi terkait dengan kampanye gitu ya. Itu menjadi diskusi yang menarik tadi detik-detik akhir pada diskusi daring sore hari ini. Apakah mungkin perlu disiapkan terkait dengan ini kita sebagai pengawas partisipatif gitu ya, terkait indikator gitu ya dalam pelanggaran di kampanye gitu ya. Misalkan di situ salah satunya tadi diungkapkan menurut di undang-undang bahwasanya kampanye itu sendiri tertera terkait dengan visi misi gitu ya dari pasangan calon gitu ya. Nah, ketika muncul itu berarti kan kita bisa memberikan indikator ini bahwasanya termasuk pada sisi
pelanggaran gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan program dalam pengawasan partisipatif. Salah satunya di situ ada KKN tematik gitu ya. Nah, mungkin kita ingin menanyakan terkait dengan prosedur bagaimana ketika akan mengajukan terkait dengan program KKN tematik dalam pengawasan partisipatif. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yusuf Basan. Sebelum kami jawab, adakah lagi biar sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan? Nanti biar sekaligus Pak Ketua menjawab dengan closing statement ya. Ya pas 2 jam gitu. Adakah lagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau menanggapi boleh tadi yang disampaikan oleh Mas Yusuf? Ada? Silakan lambaikan tangan yang ingin menanggapi. Adakah lambaikan tangan? Enggak ada, nggih. Kalau enggak ada, karena waktu, nggih. Mas Yusuf Hasan tadi pertanyaan sangat bagus. Yang pertama saya agak kurang itu menangkap begitu ya, tapi pelanggaran kampanye masih seputar pelanggaran kampanye. Banyak yang sudah menyampaikan visi misi. Monggo Pak Ketua, ini bagaimana ini? Saya jawab yang partisipatif, monggo. Ya, Mas Hasan, jadi ini sebetulnya sudah ada namanya IKP ya. Cuma besok memang ini beda, jadi ada indeks keamanan pemilihan yang sudah dibentuk, yang sudah disusun oleh Bawaslu dan sudah di-launching oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen. Termasuk Kebumen ini masuk dalam kategori sedang, tapi kita juga sedang menyusun lagi ketika ada COVID-19 ini, tentunya akan berbeda nantinya. Nah, kerawanan dalam masa kampanye, pelanggaran kampanye itu biasanya ada pelanggaran kampanye di luar jadwal, kemudian di tempat ibadah, di tempat pendidikan, kemudian politik uang dan lain sebagainya. Itu sudah ada ya indeks kerawanan itu. Kemudian untuk bagaimana mengajukan KKN tematik ya, tematik ini nanti akan menjadi menarik ketika memang hal-hal tentang KKN pun ini nanti bisa mengambil tema-tema itu ya. Tentunya nanti untuk pengajuannya nanti kita koordinasikan dulu ya dengan apakah itu nanti cukup di Bawaslu Kabupaten atau ke provinsi atau ke RI. Tentunya ini sebuah kerjasama yang bagus yang nanti mungkin bisa kita tempuh. Mungkin itu Mas Bagus yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kira cukup jelas ya teman-teman sekalian. Ada yang ingin menambahkan sebelum kami tutup? Pak Nasib, Bu Maisaro? Cukup ya. Teman-teman sekalian, ini sudah diperpanjang 45 menit. Kami mohon maaf dan sangat berterima kasih kepada antusiasme teman-teman sekalian masih bergabung dan masih bertahan kuotanya, masih bertahan kuotanya. Tentu kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan secara Zoom begitu, secara langsung lewat WA grup. Kami tak henti-hentinya mempersilahkan teman-teman untuk mengajukan. Tentunya kita masih ada sesi yang terakhir besok ya. Habis ini kita rekap ya kehadiran teman-teman sesuai syarat minimal 1 jam, nanti kita rekap melalui rekod partisipan gitu bersama teman-teman, nanti kita plenokan. Juga teman-teman tadi ada beberapa yang WA karena kesulitan akses gitu, entah sulitnya seperti apa, tapi kami sudah sampaikan kemarin di grup agar yang di luar kenormalan ya, kewajaran agar disampaikan ke kami agar kami nanti bisa konsultasikan ke provinsi bagaimana langkah selanjutnya. Ya, misalnya mati lampu atau mati lampu karena berakibat pada sinyal ya yang hilang dan sebagainya, nanti mohon disampaikan melalui Japri agar mendapat perlakuan khusus nanti susulan atau bagaimana nanti kebijakan dari provinsi. Kemudian teman-teman tahapan selanjutnya nanti pada tanggal 16 sampai 30
Juni atau nanti menunggu setelah tanggal 15 nanti akan diumumkan kapan waktunya ujian SKPP daring ya atau ujian terakhir. Nanti wujudnya aplikasinya kalau tidak salah Sokratif begitu, jadi semacam mengisi memilih ya, mengklik memilih kurang lebih 50 sampai 100, nilainya juga langsung muncul di situ. Tapi pesan kami adalah karena itu ujian daring, maka teman-teman yang belum menyelesaikan ini baik yang sudah memenuhi standar nilai maupun belum, untuk ditonton semua video audiovisualnya, boleh ditonton lagi, agar nanti dalam mengerjakan ujian daringnya materinya sudah panjenengan baca atau dengarkan atau catat semua begitu. Jadi kalau baru menyaksikan 25 audiovisual, kira-kira nanti di ujian daring yang mungkin ada beberapa yang materi yang belum pernah teman-teman baca atau belum pernah teman-teman pelajari gitu. Terima kasih teman-teman sekalian, kita tetap jaga komunikasi melalui WA group menuju ujian akhir atau ujian daring gitu. Bagi yang masih menyelesaikan, masih di bawah nilai teman 18 teman. Kemarin juga ada yang WA sekitar ada 4 kalau tidak salah yang izin untuk mengundurkan diri. Tidak masalah, kami izinkan karena sifatnya adalah sukarela kita ini mencari ilmu ya sukarela begitu. Tidak kami paksakan untuk melanjutkan. Kemudian kami beri waktu sampai 15 Juni untuk semuanya saja yang belum mencapai maksimal atau sesuai kesambungan panjenengan untuk menyelesaikan audiovisual. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Akhirnya kami atas nama Bawaslu Kabupaten Kebumen dan teman-teman staf dalam memfasilitasi web kursi daring ini, bila mana banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan semua teman-teman. Lambaikan tangan. Sampai jumpa. Kalian luar biasa. Terima kasih. Langsung ditutup nggih. Kita baca bersama-sama nggih. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Eka sebagai moderator. Terima kasih.